Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Kali ini saya akan membuat soto Makassar atau biasa disebut coto. Diikuti terus ya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pertama-tama kita siapkan, yaitu di sini saya ada 1 kilo terdiri dari daging dan jeroan. Jeroannya sudah saya rebus. Kemudian daging ini akan saya rebus menggunakan presto, menggunakan 2,5 liter air beras. Kita masukkan dagingnya, kemudian masukkan jeroan. Ini tadi jeroan dan hati sudah saya rebus. Saya masukkan jeroannya saja, hatinya tidak ya. Kemudian masukkan serai, laos yang sudah digeprek, dan daun salam. Kita rebus selama 30 menit. Sambil kita rebus, kita siapkan bahan-bahan bumbunya ya. Di sini saya siapkan bawang merah. Ini aslinya dari 15 butir bawang merah. Kemudian 8 siung bawang putih, kemudian ada 4 serai, dan ada lengkuas sekitar 6 cm, ada jahe sekitar 2 cm, kemudian saya ada kemiri 7, kemudian di sini saya gunakan pala setengah butir dan jintan 1 sendok teh. Nah, selanjutnya di sini saya gunakan ketumbar bubuk 2 sendok makan dan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1,5 sendok makan, dan 1 sendok makan gula. Kemudian ada 4 lembar daun salam dan kayu manis 1 batang. Kemudian kacang yang akan kita goreng 200 gram. Ya, pertama-tama kita potong-potong dulu ya bumbu yang akan dihaluskan. Bawang merah, kemudian bawang putih, serai, jahe, lengkuas. Kita potong kecil-kecil ya, karena nanti kita akan menggorengnya dulu. Nah, siapkan minyak. Pertama-tama kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan lengkuas, kemudian jahe. Setelah harum, kita masukkan serai, dan setelah tercium aroma serai, kita masukkan bawang merah. Ini harum banget ini ya teman-teman. Perpaduan dari lengkuas, serai, jahe, dan bawang merah ini udah keciuman wangi banget. Setelah bawang merahnya layu dan harumnya keluar, kita masukkan bawang putih. Nah, setelah bawang putihnya matang, kita angkat ya. Minyak yang telah kita gunakan untuk menggoreng bumbu-bumbu tadi, kita gunakan untuk menggoreng kacang tanah. Nah, menggoreng kacang tanah ini kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Setelah kacang tanahnya berubah warna, jangan sampai yang coklat matang banget, itu jangan. Kalau sudah cukup berubah warna, kita angkat aja, karena kacang tanah akan masih proses memasak dia setelah diangkat. Nah, setelah selesai, kita akan mengsangrai bumbu yang akan dihaluskan. Pertama-tama kemiri kita sangrai sampai berubah warna, kemudian kita masukkan kayu manis, kemudian pala. Kita sambil kita aduk-aduk terus, kemudian masukkan jintan terakhir. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman, ini sampai wangi jintannya keluar. Setelah selesai, kita angkat. Bumbunya semua akan kita haluskan kecuali kayu manis. Siapkan blender, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita sangrai tadi kecuali kayu manis. Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, jahe yang tadi sudah digoreng, kemudian lada bubuk dan ketumbar bubuk, terakhir air secukupnya. Setelah itu kita blender.
sampai halus. Setelah halus, kita masukkan kacang tanah yang sudah digoreng dan kita tambahkan air secukupnya dan blender sampai halus. Nah, ini sudah halus banget ya teman-teman. Kalau sudah begini, waktunya kita tumis. Siapkan minyak makan secukupnya. Setelah panas, kita masukkan bumbu-bumbu tadi yang udah di blender dengan api sedang. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah mulai berubah warna, kita masukkan kayu manis dan daun salamnya. Nah, ini kita aduk-aduk terus ya. Jadi memang rahasianya bumbu coto itu di bumbunya yang melimpah banget. Jadi nanti akan menghasilkan kuah yang kental ditambah creamy dari air cucian beras. Jadi memang cita rasanya coto itu di situ ya teman-teman ya, di bumbu-bumbunya dan kuah air beras tadi. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai dia berubah warna dan harum banget. Nah, setelah itu kita keluarkan daging-daging yang sudah kita presto tadi, yang akan kita ambil air rebusannya untuk kita pindahkan ke panci biasa. Setelah itu kita tuang ke panci biasa, kita didihkan kembali. Setelah mendidih, kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya, agar lebih mudah mengaduknya dan tidak menggumpal. Setelah rata, kita masukkan tadi kaldu bubuk, gula dan garam. Ini nanti sambil dites rasa ya, sesuaikan sama selera. Kalau misalnya kurang garam atau dirasa kurang gula, silahkan ditambahkan. Ini sudah pas banget ya menurut saya. Setelah mendidih dan dirasa bumbu-bumbunya sudah matang sempurna, kita matikan apinya ya. Setelah itu saya akan membuat sambal. Saya di sini bikin sambal kosongan aja, terdiri dari cabai yang saya blender dengan tambahan air. Kalau teman-teman mau bikin sambal tauco atau sambal yang lain silahkan, tapi kalau saya merasa sudah cukup aja menggunakan sambal kosongan ini. Kemudian cabai yang tadi saya blender, saya rebus kembali sampai airnya habis. Setelah airnya habis, siap dihidangkan deh. Nah, setelah itu kita hidangkan daging yang telah dipotong-potong. Kemudian kita tambahkan kuah coto tadi. Ini kelihatan enak banget ya teman-teman. Kuahnya kental berpadu dengan daging dan jeroan yang pasti yummy banget. Cocok banget untuk menemani waktu bersantap bersama keluarga tercinta. Nah, setelah ini di sini saya akan menghidangkan bersama dengan daun bawang yang udah dipotong-potong, bawang goreng, jeruk nipis dan sambal. Jadi kita tambahkan daun bawangnya, kemudian bawang gorengnya. Nah, ini rasanya enak banget ya teman-teman, tuh kelihatan pasti enak banget. Nah, saya makan pakai lontong. Kalau teman-teman di rumah ada ketupat atau buras atau apapun itu, silahkan aja. Bisa juga pakai nasi ya, saya akan coba pakai lontong. Nah, selamat mencoba.